Jumpa kembali dengan saya untuk mata pelajaran PPKN di pertemuan yang ketiga. Masih semangat semua anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Oke. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, saya ingin salah satu untuk pimpin doa. Saya minta salah satu Mas Anam untuk pimpin doa, bisa? Ya. Oke, silakan dimulai. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mudah-mudahan diberi kelancaran. Saya ingin tanya, hari ini masuk semuanya? Masuk, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi pertemuan yang ketiga ini kita khusus akan mencermati sikap atau perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi khusus untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan menampilkan bagaimana kita berperilaku sesuai dengan hukum dan bagaimana kalian mencermati sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian semua nanti bisa atau mampu untuk mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum, mulai dari skop yang terkecil, yaitu skop lingkungan keluarga, karena kita bagian dari keluarga. Ya, nanti harapannya kalian bisa menunjukkan bagaimana perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum khusus di lingkungan sekolah. Kemudian yang lebih luas lagi yaitu perilaku yang ada di dalam masyarakat, dan nanti yang keempat yaitu perilaku yang sesuai dengan hukum dalam skop yang lebih luas, yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya diharapkan kalian semua nanti bisa setelah mengamati perilaku sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum, bisa membandingkan, kemudian nanti bisa menganalisis, ya, menganalisis perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum untuk ditampilkan dalam sebuah proyek yang akan saya nanti tugaskan untuk masing-masing kelompok dengan membuat meme, ya. Itu tujuannya untuk pertemuan yang ketiga ini. Bisa dipahami? Ya. Untuk memulai pembelajaran supaya waktu kita tidak lama terbuang, silahkan nanti duduk mengelompok seperti yang kemarin, ya. Pada pertemuan yang kedua, masing-masing kelompok 4 anak. Silakan duduk mengelompok. Sudah semua? Ya, duduk mengelompok supaya enak untuk berdiskusi. Perhatikan untuk masing-masing kelompok, ya. Nanti akan saya tampilkan sebuah video. Harapannya nanti kalian bisa mengamati video tersebut nanti termasuk perilaku yang sesuai dengan hukum atau tidak. Bisa dimulai untuk hari ini? Ya. Sekarang saya akan tampilkan. Coba perhatikan dengan betul, ya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, tingkat kekerasan di sekolah naik sekitar 15% yang dilakukan anak usia di bawah 14. Materi yang akan saya tampilkan di sini tentang sikap atau perilaku yang sesuai dengan hukum. Coba perhatikan.
Jadi materi kita adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum untuk pertemuan hari ini, ya. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Diharapkan kalian semua bisa mengkategorikan, ya. Ini mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum baik di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan kalian semua bisa menganalisisnya. Ya, setelah tahu sikap-sikap yang sesuai dengan tidak sesuai, dianalisis, kemudian nanti wujudkan dalam bentuk membuat sebuah meme. Ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan hukum diantaranya adalah kepatuhan terhadap hukum. Nah, di sini mengandung arti, perhatikan, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, ini salah satu contoh perilaku patuh terhadap hukum. Nah, patuh terhadap hukum ini nanti diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dari skup yang terkecil, yaitu di lingkungan keluarga. Ya. Kemudian lebih besar lagi dalam lingkungan sekolah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang keempat yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini salah satu contohnya. Ya. Nah, sekarang saya beri contoh di lingkungan yang terkecil, yaitu dalam skup keluarga. Perilaku yang sesuai dengan hukum diantaranya, ya, coba perhatikan. Salah satu contohnya, kalian sebagai anak maka harus patuh atau hormat kepada orang tua. Ya. Dalam agama kita juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Betul tidak? Nah, apakah dalam keseharian kalian juga seperti itu? Patuh dan taat pada orang tua? Ya, alhamdulillah kalau seperti itu, ya. Kemudian contoh yang lain apa? Dalam lingkungan keluarga, karena kita bagian dari keluarga, contohnya perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu misalkan sebagai anak, ya, tidak boleh pulang terlalu larut, maksimal jam 8 malam misalkan, ya. Kita harus taat pada aturan orang tua. Nah, seperti itu. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menuangkan contoh-contoh yang lain, perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Nanti bisa ditulis dalam LKPD tadi, ya. Sekarang bisa dimulai untuk mulai diskusinya, ya. Silakan dituangkan dalam LKPD, mulai dari lingkungan yang terkecil dulu, karena kalian bagian dari sebuah keluarga. Silakan dimulai untuk kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, ya. Dari yang terkecil dulu. Kira-kira sudah punya gambaran di lingkungan keluarga? Sudah? Bisa dimulai? Ya, saya mulai dari kelompok yang putri dulu, ya. Coba dari lingkungan keluarga, contohnya bagaimana? Silakan. Keluarga. Ya. Terus? Oh ya, kelompok 3 menjawab, kita beri aplaus semuanya. Silakan. Ya. Jadi kelompok 3 menampilkan 3 perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Sudah selesai? Sudah. Oh ya, kalau sudah selesai, coba saya pengen tahu untuk ditulis di depan contoh perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Ini kira-kira kelompok mana dulu yang maju? Oh ya, kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk menulis. Ya, kelompok 3 sudah menampilkan 2 perilaku sesuai dengan hukum. Kita beri aplaus semuanya. Ya, silakan duduk. Sekarang kita masuk ke perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Coba siapa yang sudah siap? Kira-kira contohnya apa di lingkungan keluarga
sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Itu apa? Kelompok mana dulu? 2. Ya, silahkan berdiri Mbak, berdiri. Perhatikan semuanya, kelompok 2 menyampaikan tidak sesuai dengan hukum ya. Contohnya apa? Perkenalkan, nama saya Zahra Gunawan dari kelompok 2. Ya. Contoh sikap yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga. Keluarga. Yang pertama, bangun kesiangan, mengabaikan perintah orang tua, dan menjalankan ibadah tidak tepat waktu. Ya, kita beri aplaus dulu. Betul sekali. Nah, kira-kira dalam keseharian seperti itu tidak? Tidak, alhamdulillah kalau tidak ya, karena ini tidak sesuai dengan hukum. Bangun kesiangan ya, tidak mau bantu orang tua ya. Coba salah satu saja kelompok mana ini yang mau menampilkan di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum. Yang mana dulu? Ini, kelompok 1 boleh, silakan. Karena saya mulai dari kelompok 1. Ya. Contoh yang tidak Sesuai? sesuai dengan masyarakat adalah melakukan perjudian. Ya. Melakukan perjudian. Oh ya, melakukan perjudian, betul sekali. Terus ada lagi? Iya, silakan. Oh sudah, kita beri aplaus ya. Ya. Ini salah satu contoh meme, di dalamnya berisi apa ini? Pesan, menyeberanglah saat lampu merah dan gunakan zebra cross demi keselamatan bersama. Nah, ini salah satu pesannya. Ya. Ini yang diharapkan kalian nanti akan membuat sebuah meme. Ya, isinya boleh himbauan atau apa namanya ini? Himbauan atau apa ini namanya? Ajakan ya. Ya, untuk taat pada hukum. Di sini ada 3 objek ya, yaitu lampu merah, kemudian ada orang, karena kita menampilkan sikap, jadi saya tampilkan orangnya di sini. Kemudian di sini ada mobil yang berhenti ketika lampu merah. Nah, ini sebuah pesan. Ya, yang pertama kesimpulannya coba perhatikan, untuk hari ini menampilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Itu yang pertama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, atau negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iya, menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, atau dalam kehidupan negara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kita membuat atau menyusun langkah membuat apa tadi? Meme. Itu kesimpulannya untuk hari ini. Jadi untuk hari pertemuan besok, kalian semua harus sudah siap untuk menyajikan meme-nya. Bisa ya? Ya, saya tunggu hasilnya untuk pertemuan yang berikutnya. Karena hari ini waktunya kita sudah habis, ya, kita harus mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Silakan duduk di tempatnya masing-masing untuk mengakhiri pembelajarannya. Ya, kalau sudah, saya ingin salah satu untuk pimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa ini? Mas Anam, boleh silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ya. sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa mengena di hati kalian dan kalian bisa pulang dengan selamat. Silahkan berkemas, hati-hati di jalan.